Pol Espargaro kesal gagal finish di MotoGP Catalunya. Pembalap tim Red Bull KTM, Pol Espargaro, memberikan komentar soal kegagalannya menyelesaikan balapan di MotoGP musim 2020 seri Catalunya. Espargaro pun merasa kesal dan kecewa dengan kegagalannya tersebut. Sebagaimana diketahui, hasil minor harus didapatkan Espargaro ketika menjalani balapan di MotoGP Catalunya 2020. Dalam balapan di sirkuit Barcelona tersebut, Espargaro harus menerima kenyataan gagal finish. Padahal, sepanjang balapan di MotoGP Catalunya 2020, Espargaro cukup tampil mengesankan. Start dari posisi ke-7, pembalap berkebangsaan Spanyol itu sempat menempati posisi ke-6 untuk waktu yang lama. Akan tetapi, pada lap ke-12, momen naas harus dialami adik kandung dari Alex Espargaro tersebut. Espargaro harus menyelesaikan balapan lebih awal pada lap ke-12 karena mengalami kecelakaan tunggal. Seusai balapan di MotoGP Catalunya 2020, Espargaro pun lantas memberikan komentarnya. Espargaro mengaku sangat kesal gagal menyelesaikan balapan, padahal merasa dirinya memiliki kecepatan yang luar biasa dalam balapan di MotoGP Catalunya. Pastinya saya benar-benar merasa sangat kecewa. Saya merasa frustasi hari ini karena dengan ban berukuran sedang, saya tidak bisa mendorong terlalu keras di tikungan kiri. Sepanjang balap ini, saya sering berduel dengan Petrucci. Meskipun saya merasa lebih cepat darinya, saya memasuki tikungan terlalu cepat dan kehilangan bagian depan. Ini merupakan kesalahan saya seutuhnya. Saya berusaha terlalu keras, saya ingin sekali pergi ke Le Mans dan menghilangkan rasa tidak enak di mulut dari sini. Itu adalah Grand Prix rumah saya dan itu bukan hasil yang saya harapkan, kata Pol Espargaro. Luca Marini semakin diincar Ducati. Rumor ketertarikan Ducati dengan adik Valentino Rossi, Luca Marini, kian santer terdengar saat ini. Terlebih, Marini baru saja mengukir tren positif di pentas Moto2 2020. Marini berhasil menaiki podium pertama kala mentas di Grand Prix Catalunya 2020. Ia merebut kemenangan dengan mulus karena memulai balapan dari pole position. Kemenangan di Catalunya sendiri memperpanjang tren positif Marini di Moto2 musim ini. Sejauh ini, Marini sudah meraih 3 kemenangan dan 2 kali naik podium. 2 kemenangan lain adik dari Valentino Rossi itu diraih dalam seri Spanyol dan San Marino 2020. Dengan pencapaian manis ini, Marini pun memiliki peluang besar untuk merebut gelar juara Moto2 2020. Sebab, ia kini tengah memuncaki klasemen sementara pembalap dengan koleksi total sebanyak 150 poin. Kondisi tersebut nyatanya telah menarik minat besar dari Ducati. Pihak Ducati sendiri sejatinya sudah ramai dirumorkan tertarik dengan sosok Marini dan bertekad memboyongnya ke MotoGP pada musim depan. Tetapi, Ducati semakin kepincut dengan Marini dan tengah mempertimbangkan dengan matang untuk merekrutnya. Marini rencananya ingin diletakkan di tim satelit mereka, yakni Reale Avintia Ducati. Sebab, Johan Zarco yang musim ini menempati tim tersebut berencana dipromosikan ke Pramac Ducati. Pihak Avintia sendiri sejatinya sudah mengontrak Tito Rabat untuk musim depan. Tetapi, rencana itu kabarnya bisa saja berubah karena Ducati menginginkan pembalap yang kompetitif dan bisa bersaing. Marini nantinya bisa berduet dengan pembalap lain di Moto2, yakni Enea Bastianini. Sementara itu, Zarco ditempatkan di Pramac bersama pembalap lain di Moto2, yakni Jorge Martin. Francesco Bagnaia yang kini menempati tim Pramac Ducati sendiri kabarnya siap dipromosikan ke tim pabrikan. Ia akan berduet dengan Jack Miller yang menjadi rekan setimnya saat ini sebab Andrea Dovizioso dipastikan pergi dari Ducati pada akhir musim. Girangnya Suzuki lihat Mir dan Rins naik podium. Manajer tim Suzuki X-Star, David Brivio, merasa begitu gembira melihat pencapaian manis yang berhasil ditorehkan kedua pembalapnya di MotoGP Catalunya 2020. Baginya, hasil yang diraih Joan Mir dan Alex Rins dalam balapan itu sungguh luar biasa. Joan Mir dan Alex Rins memang berhasil menuai hasil manis saat mentas di sirkuit Catalunya Barcelona pada pekan lalu. Mir di posisi kedua, sementara Rins menempati urutan ketiga. Posisi ini ditempati dua Suzuki kala mereka memulai balapan dari posisi yang tak baik. Mir hanya memulai balapan dari urutan ke-8, sementara rekan setimnya, Alex Rins, justru tercecer ke posisi 13.
Tetapi keduanya berhasil membuktikan bahwa posisi start tidak sepenuhnya menentukan hasil balapan. Mereka pun dapat tampil begitu cepat melewati satu persatu lawannya, termasuk rider Yamaha yang diunggulkan dalam balapan ini. Insiden yang dialami Valentino Rossi di lap ke-16 pun menambah mudah langkah Rins dan Mir untuk merebut podium. Di lap-lap akhir, keduanya pun bisa dengan mulus melewati Franco Morbidelli yang merebut pole position dalam balapan tersebut. Alhasil, Rins dan Mir pun berhasil naik ke podium. Mir finish tepat di belakang Fabio Quartararo yang keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu yang terpaut 0,928 detik. Sementara Rins finish dengan catatan waktu yang terpaut 1898 detik. Kami sangat senang, ini adalah hari yang luar biasa dengan kedua pembalap kami naik podium. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tak terjadi dan perasaan yang luar biasa untuk mencapainya, kata David Brivio. Joan Mir mempertahankan tren yang sangat positif dan saya sangat senang untuknya. Saya juga sangat senang untuk Alex Rins yang menunjukkan performa hebat dalam balapan, terutama dari urutan ke-13 di grid dan setelah melewati beberapa minggu yang sulit. Kami akan merayakannya di dalam tim dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah bekerja keras, para personel di sini, di rumah, dan di Jepang. Ini mungkin karena mereka. Tutup David Brivio. Zarco sedih usai jatuhkan Dovizioso di MotoGP Catalunya. Andrea Dovizioso mengalami kecelakaan pada lap pertama balapan MotoGP Catalunya selepas tikungan 1 yang berlangsung di sirkuit Barcelona. Johan Zarco yang sedang melintasi tikungan kehilangan grip dan mengalami low side. Andrea Dovizioso yang berada tepat di belakang Johan Zarco ikut terseret karena tidak sempat menghindar. Andrea Dovizioso dan Johan Zarco tidak bisa melanjutkan balapan. Insiden ini membuat Dovizioso gagal mempertahankan puncak klasemen setelah sebelumnya dia mengawali balapan dari posisi ke-17. Hari ini cukup menyedihkan. Akhir pekan berjalan cukup baik dan saya bisa mengharapkan hal-hal baik untuk balapan, dan ketika melewati tikungan 2 benar-benar membuat sakit otak dan perut. Saya pikir sudah melakukan start yang benar. Danilo melakukan pengereman yang sangat luar biasa di tikungan 1 dan dia menyusul saya. Dia lalu mengubah arah dan hampir jatuh karena suhu di sebelah kiri lintasan sangat dingin dan kami harus sangat berhati-hati. Saya hanya refleks untuk tidak menyentuhnya, saya mengerem dan saya jatuh, kata Johan Zarco. Ketika terjadinya tabrakan, Dovizioso tidak dapat menghindari Zarco sehingga keduanya tergelincir ke pinggir lintasan. Ini memberi saya perasaan sedih hari ini. Jika saya tidak menginjak rem, saya akan menabrak Danilo dan itu akan berakhir dengan cara yang sama, kata Johan Zarco. Bagi Zarco, ini bukan kali pertama dia menjadi pemicu pembalap lain gagal finish. Sebelumnya, Zarco membuat Pol Espargaro gagal finish pada GP Republik Ceko dan menyebabkan insiden Franco Morbidelli pada balapan GP Austria. Pemimpin klasemen sementara Dovizioso sekarang terpaut 24 poin dari pemuncak klasemen sementara setelah Quartararo memenangkan balapan. Harapan Dovizioso untuk menjadi juara dunia MotoGP setelah 3 musim beruntun menjadi runner-up kembali pudar. Insiden ini membuat Dovizioso gagal mempertahankan posisi puncak setelah sebelumnya dia mengawali balapan dari posisi ke-17. Kecelakaan pada MotoGP Catalunya 2020 membuat Dovizioso turun 2 strip ke posisi keempat klasemen dengan 84 poin. Rossi ingin juara dunia MotoGP bersama Petronas SRT. Valentino Rossi menyatakan ia siap untuk kembali mencatatkan rekor sebagai pembalap satelit yang mampu menjadi juara dunia di kelas Premier. Rossi memastikan diri menjadi pembalap Petronas Yamaha untuk musim balap 2021 mendatang. Pindah ke tim satelit seolah membuat harapan Rossi untuk menjadi juara dunia MotoGP semakin menjauh. Namun, Rossi menyatakan bahwa ia siap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjaga ambisi tersebut. Tentu rasanya seperti berada di 500cc bersama Nastro Azzurro, tim satelit dengan motor pabrikan. Mereka mengatakan bahwa saya satu-satunya pembalap yang bisa juara dunia di kelas Premier bersama tim satelit. Karena itu, saya akan berusaha lagi tahun depan, kata Valentino Rossi. Rossi menganggap bahwa tim Petronas Yamaha SRT sudah berkembang dengan sangat baik saat ini. Saya yakin pada akhirnya tidak akan terjadi banyak perubahan.
hanya pada warna motor. Petronas adalah tim dengan level tinggi yang sudah mendapatkan hasil bagus, kata Valentino Rossi. Dengan bergabungnya ke Petronas Yamaha, Rossi bakal berada satu tim dengan Franco Morbidelli. Tentu sungguh menyenangkan bisa bersama Frankie. Tidak ada seorang pun yang percaya bila hal ini dikatakan 5 tahun lalu. Saya senang bisa bekerja dengan dirinya dan kami akan berusaha bersama-sama meningkatkan kualitas, tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.